apa ya, karena itu juga masih awal-awal kalian hanya bentuk apa untuk fenomena-fenomena teori ya dari pengetahuan kalian sumber bacaan ya. Bapak hanya melihat hasil kalian meneliti itu seperti apa ya. Hampir 90% ya Bapak jujur aja gitu ya ke kalian, itu buka-bukaan aja nggak apa ya. Bapak akan sebutin siapa namanya. Kebanyakan tuh kalian tuh nggak baca, kayak menemukan topik inti langsung kopas ya, nggak dibaca intinya apa gitu kan. Yang penting kalian dapat ketemu temanya, ketemu substansi inti masalahnya, kalian langsung kopas di full drag, kemudian pastikan ke dokumen ya, tanpa dibaca lagi ya. Apakah itu menjawab sesuai dengan pertanyaan atau nyata atau tidak ya. Nah, ini juga ini penting buat kalian sekarang ya, perlu memahami ya alurnya ya. Itu hanya permulaan ya, tenang aja permulaan. Jadi Bapak juga apa namanya tidak ibaratnya memberikan kesan-kesan gimana itu enggak ya, tapi ini menurut pandangan Bapak ya. Jadi kalian itu pentingnya membaca seluruhnya detail ya. Seperti hanya ada topik inti dari suatu bacaan artikel ya terkait fenomena misalkan kenapa sebuah perusahaan itu bangkrut misalkan ya. Nah, itu kan juga kalian lihat ada berapa referensi perbandingannya ya kan, ada yang dijadikan acuan pembandingnya. Kenapa sih perusahaan ABC ini kok ada yang bangkrut si B, sedangkan kalau si A dan si C-nya ini enggak, masih bertahan. Misalkan seperti itu ya. Nah, tentu itu ada faedahnya. Nah, jadi dengan konsep VR kemarin di UTS juga, ya di sini kan sebetulnya masih umum ya, masih umum. Cuman ada beberapa yang memang ya secara keseluruhan sih udah tahu lah gitu arahannya kemana, cuman ada yang belum bisa menjabarkan secara rincinya gitu atau intinya gitu ya. Jadi kan masih umum juga gitu ya. Contohnya kayak misalkan ada beberapa mahasiswa ya yang tentu ini sebetulnya sudah pernah melihat kan konsepnya tentang penerapan VR gitu ya, dikaitkan dengan fenomena microcontroller. Misalkan ada sih kaitannya nggak dengan penerapan LCD? Ah ya ada jelas gitu kan ya. Nah, kalian ceritakan gitu kan, kenapa sih di konsep VR gitu ya butuh konsep LCD? Iyalah, gitu kan. Karena kan ada konsepnya apa? Bagaimana membuat suatu ilustrasinya lewat tampilan sebuah visual. Menggunakan apa? Layar kan. Nah, itu kan. Jadi LCD itu kan juga konsepnya apa? Dia bentuknya pasti berupa gambar, ya kan? Nah, ini jawabannya ada yang kemana-mana gitu. Itu kan simpel sebetulnya ya. Nah, jadi ini yang Bapak ingin katakan apa? Kalian minimal pernah baca ya dari teknologinya, kebutuhan juga skema penerapannya, dan juga outputnya apa. Itu maksudnya ya. Oke, jadi itu yang Bapak tekankan apa? Jadi kalian ketika ada suatu segmentasi bacaan atau teks ya, minimal kalian tuh paham dulu. Ya, intinya tuh apa? Ini ngebahas apa gitu ya. Jadi jangan separagraf dua paragraf kesimpulan. Baca keseluruhan dulu satu full teks itu. Nah, kemudian lihat ya, isinya tuh ngapain dia. Ya kan biasanya apa? Ada di conclusion atau di konsep apa? Kesimpulan. Ya kan, itu ada. Jadi artikel itu ya kalian baca dulu pendahuluannya apa, minimal di abstrak dulu. Ya, kalau ada artikel minimal kalian pahami abstraknya. Abstrak itu apa? Ruang lingkup cakupan awal. Ya kan? Nah, kalau pendahuluan bahasan itu kan juga intinya gitu. Nah, ada di fenomena apa pembahasan. Ya, pembahasan secara umum yang di mana adanya di abstrak sebetulnya itu. Nah, terus kesimpulan itu ada di mana? Ya, tentu ada di apa namanya outputnya. Ya, ada di suatu kesimpulan. Jadi menceritakan suatu keseluruhan. Ya, ini arahnya kemana. Nah, itu jadi penting nanti kalau kalian menghadapi suatu segmentasi ketika di TA ya. Nah, kalian minimal dalam membuat laporan itu ya, satu karya ilmiah itu ya. Nah, dari mana awalnya? Minimal kalian literaturnya dulu ya, literaturnya. Jadi nggak langsung dari pendahuluan ya kan, kemudian landasan teori itu nggak penting ya. Tapi yang lebih penting apa tuh? Konsep abstraknya dulu. Ini tuh menceritakan apa? Itu kan secara umum ya, masih umum gitu kan. Kemudian juga apa sih intinya? Ada di mana? Ada fenomena kata kunci. Nah, itu penting buat kalian tahu. Jadi kalau kalian ngebuat satu karya ilmiah atau menjawab dari satu karya ilmiah, nah kalian lihat dulu konsep secara umumnya di mana, abstraknya dulu. Nah, setelah itu apa? Kaitkan abstrak itu dengan kemudian kesimpulan dulu, ya. Nah, baru nanti muncul apa outcome-nya.
atau outline-nya, dari mana itu hasil feedback secara keseluruhan itu dari apa gitu kan, topik apa ini ya. Nah itu penting ya. Jadi Bapak harapkan apa nanti ketika kalian menghadapi suatu fenomena kebutuhan dari apa namanya teori yang general gitu ya, kita bisa menjabarkan secara keseluruhan, mendetail gitu ya. Nah jadi kalau lihat kemarin hasil UTS ya memang bervariasi ya, nah variasi. Jadi itu bukan jadi satu-satunya cara ya untuk apa mendapatkan sebuah hasil objek, bukan ya, tapi masih ada yang lain ya. Ini kan baru fenomena apa namanya kan juga awal ya, ujian tengah semester, itu pun juga belum jadikan final, enggak ya, itu bukan segala-galanya ya. Nah justru itu jadi ajang motivasi dulu ya, makanya Bapak nggak langsung masuk ke ranah bagaimana mendesain sebuah objek yang lebih rinci terkait dengan fenomenanya gitu kan, tapi ini baru umumnya gitu kan, fenomena umumnya gitu kan ya. Kenapa ada VR, kenapa kita pentingnya mengetahui aspek kebutuhan VR kan kayak gitu ya. Nah jadi belum masuk ke substansi inti ya. Nah justru sekarang Bapak pacu nih ya. Nah, jadi intinya terkait dengan fenomena VR, ya minimal kalian itu menemukan sebuah pemikiran atau ide gagasan utamanya. Ya, apa yang ingin kalian mau kembangkan nantinya, gitu ya. Nah, ini kan jangka panjang sebetulnya ya. Nah, jadi jangka panjang itu apa? Ketika nanti kalian membuat satu laporan ilmiah, ya, itu nanti bisa bertanggungjawabkan. Ya, minimal dari referensi, kemudian aspek kebutuhan teknologi, ya kan, kemudian daya dukungnya apa aja, yang minimal bisa kalian kembangkan di situ. Ya, oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak? Oke, bebas. Terkait seputar UTS boleh. Ya, mangga. Tapi yang jelas, si UTS kemarin itu nilainya bukan final. Ya, itu baru nilai sementara. Ada beberapa pertanyaan, ya, dari mahasiswa kelas kalian gitu, kelas ini, ya, Pak, ada nggak remedial? Ada. Ya, jangan khawatir, ada. Bakal kesempatan malahan, ya. Oke, kesempatannya itu ada, gitu ya. Jadi ini bukan nilai segala-galanya. Tentu kan yang nanti menentukan kan pada saat nanti dari mulai ada apa UAS ya. Nah, nanti kan di periode akan datang ya di bulan Januari tuh ya, bulan besok ya kan. Bulan besok, tahun besok gitu kan ya, bukan tahun depan, tahun besok kan. Ya, jadi fenomena UASnya nanti di bulan besok gitu ya. Di tahun besok. Nah, itu kalian persiapan buat UAS. Nah, di situ nanti baru ya kalian melihat literaturnya untuk jadikan nilai akhir ya. Nah, jadi udah bilang nih ya, jadi kalau untuk UTS itu baru tahap awal ya. Ini kan juga baru mengkaji tahap awalnya. Jadi bukan final, enggak ya. Masih bisa ada kesempatan untuk remedial ya. Nah, kalau UAS tentu tidak ada remedial. Remedial hanya ada di UTS ya. Jadi kalau UAS ya itu betul-betul murni ya. Jadi apa yang sudah tentukan, konsepnya bagaimana, polanya bagaimana, nah itu kalian tinggal ikutin alurnya gitu ya. Jadi kalau di UTS kan masih umum, itu masih bisa kalian nanti dibuat ya untuk jadikan acuan apa pembaruan ya, atau di istilahnya apa di remedial ya, itu nggak jadi masalah ya. Ya silakan aja pak kesempatan itu ya. Yang penting nilai UTS itu bukan segala-galanya dan bukan nilai akhir juga ya. Oke, ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Mangga yang ingin bertanya. Nah, jadi kalau yang di UTS kemarin itu sifatnya masih general ya, masih umum. Nah, jadi Bapak harapkan nanti ketika fenomena setelah UAS gitu ya, ini minimal pada saat kalian nanti mengambil skripsi atau tugas akhir ya, itu udah kebayang polanya. Ya, udah kebayang alur mau bikin apa, ya kan. Misalkan di VR gitu, kalau di VR. Tapi kalau selain VR gimana ya silakan aja. Ya kan, topiknya kan juga nanti yang nentuin juga tergantung case-nya apa. Ya kan, jadi tidak harus VR juga, cuman kalau kalian VR ambil topiknya ya tentu harus ada konsep yang minimal kalian ambil ya, atau pengembangan yang kalian akan buat tuh apa ya, seperti itu. Oke ya, barangkali ada yang mau nanya silakan. Oke, sebelum masuk ke konsep pola remedial ya, silakan yang mau nanya dulu. Oke, kalau nggak ada yang nanya ya udah Bapak lanjut deh ya. Ini ada konsep penerapan apa namanya
fenomena-fenomena yang tadi ya, ketika ada peristiwa yang sekarang bermunculan ya atau terjadi ya, itu fenomena alam. Nah, minimal tuh kalian tahu ya dari mana sumbernya. Jadi kan pengetahuan ya, dari konsep penerapan VR-nya. Ya, Bapak harapkan ini jadi apa ya, sumber referensi ya untuk keilmuan baru ya, untuk bisa kalian dikenalkan ya ke khalayak masyarakat, misalkan dengan kolaborasi tadi ya, ada model di mana BMKG misalkan ya. Nah, itu kan juga bisa ya. Oke, nah ini ya. Nah, sudah tampil ya share screen-nya. Ada ya? Nah, udah kelihatan belum? Sudah Pak. Nah, ini kan contoh topik ya yang terkait dengan penerapan konsep VR. Ya, jadi ini tuh apa? Semata-mata konsep mitigasi. Ya, jadi kalau kalian misalkan berbicara konsep VR, ya itu kan sangat luas sebetulnya. Keilmuan VR sangat luas ya. Waktu dibahas itu tidak hanya konsep pada model pola perusahaan, ya kan, pola kebutuhan dunia hiburan, tapi ternyata, nah ini juga ada beberapa peran dari VR sendiri ya dikaitkan dengan fenomena alam. Artinya apa? Mengetahui seluk-beluk bagaimana sih peristiwa alam terjadi. Minimal apa? Ini ada kemarin itu rubrik tentang Gunung Mahameru ya, Gunung Semeru, Gunung Semeru. Nah, jadi Gunung Semeru itu, nah ini kok bisa digambarkan gitu kan fenomena alam seperti apa. Itu penting ya buat konsep mitigasi. Ya, nah ini juga kebetulan Bapak menemukan suatu artikel yang terkait dengan fenomena alam ya. Nah, jadi di sini ada model terkait dengan penerapan simulasinya tuh ya menggunakan virtual reality. Nah, ini intinya apa ini? Ini nah untuk diajarkan ke apa? Ranah pendidikan. Ya kan, misalnya pengetahuan alam. Kan ada ya sekarang itu model pengembangan VR terkait dengan fenomena alam. Contohnya apa? Planet, ya kan. Nah, kemudian juga dari mulai ensiklopedia mengenai mitigasi bencana alam. Nah, ini penting nih ya. Minimal kalian mengambil sebuah alurnya ya. Nah, bagaimana sih kita ketika dihadapkan pada case bencana alam ini pun juga penting buat diketahui oleh khalayak ya adik-adik kita gitu ya. Seusia apa? Ya, PAUD misalkan atau SD, ya kan SMP misalkan ya. Nah, jadi di sini ada penerapannya mengenai simulasinya gitu kan ya, ketika terjadi mitigasi bencana gunung berapi misalkan ya. Nah, itu ya. Jadi ini ada fenomenanya. Nah, ini kalau lihat dari model alurnya ya. Nah, ini bisa dikonsepkan apa? Ini mengenai kebutuhan sistemnya, ruang lingkupnya. Nah, ini contohnya pemetaan. Ya, nah, ini kan. Nah, kemudian juga ada model penerapan fenomena ketika muncul bencana itu bagaimana filosofinya. Ya, ini ya tuh. Nah, jadi ini menggunakan VR. Nih, Bapak ambil dari konsep kebutuhan suatu fenomena alam. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa penempatan bahwa yang namanya fenomena alam ya itu bisa dibuatkan modelnya untuk dijadikan pengetahuan umum. Ya, kemudian juga sama. Ya, ini pun juga contohnya apa? Earthquake atau gempa bumi. Nah, ini kan juga ada modelnya. Nah, ini ya. Nah, di sini di artikel ini menceritakan apa kebutuhan konsep VR. Ya, tuh. Jadi ada fenomena-fenomena kebutuhan VR. Tentu di sini minimal ada model yang kalian pahami ilustrasinya. Ya, untuk bisa diterapkan ya ke konsep pengetahuan umum. Nah, itu ya contohnya tuh. Ya. Nah, di sini nih ada modelnya. Ya, tuh. Jadi peranan-peranan VR itu sangat banyak ternyata ya. Misalnya lihat ya. Nanti apa akan berikan ya panduannya ya. Jadi ini setidaknya Bapak memberikan secara umumnya ya tuh. Jadi ketika ada model VR ya. Jadi ternyata banyak ya yang menjadikan acuan penelitian ya. Nah, di sini apa konsepnya? Jadi apa minta ada ide yang bisa kalian ambil ya. Nah, untuk apa? Ya nanti ketika kalian tadi ya, minimal untuk membuat jurnal. Kan mahasiswa itu dituntut buat ngambil suatu konsep penelitian kan, minimal tugas akhir. Ya kan? Atau nanti ketika ngambil publikasi ilmiah. Ya, kebayang ya? Itu kan nggak mudah sebetulnya. Ya kan? Nah, Bapak ingin harapkan kalian itu banyak membaca.
ya. Banyak kemacu jika motivasi membaca, ya. Minimal ada yang kalian tahu ya polanya seperti apa, ya. Nah kalau kalian nilai sepintas, ya, nah itu bisa nanti abu-abu. Abu-abu itu ada artian nih, aduh saya nggak yakin deh, nggak bisa deh. Nah, padahal kalian bisa sebetulnya, ya kan? Nah, tinggal dari apa? Kalian punya kemampuan untuk mencoba, ya, untuk mengulik. Ya, nah, jadi dari mana awalnya? Minimal kalian tahu dari seluk bacaan dulu. Nah, itu ya. Jadi untuk fenomena VR sendiri kan sangat banyak sebetulnya. Ya, jadi nggak hanya konsepnya dikaitkan dengan pembuatan ilustrasi animasi aja, tapi digabungkan semua. Jadikan aspek kebutuhan pengetahuan ya secara umum, bahkan secara khusus juga. Begitu ya. Oke ya, nah itu jadi Bapak harapkan dari sebuah konsep VR ya, tentu ini bukan jadi acuan bahwa apa namanya semata-mata kalian tahu toolsnya atau softwarenya, minimal kalian tuh nanti sampai kalian mendesain ya, menerapkan konsep betul-betul animasinya ya, pola pengembangan kebutuhan usernya ya, yang dikaitkan tadi ya kan, bentuknya minimal dari aspek apa, pendidikan misalkan ya. Kalau fenomena hiburan juga tentunya arahnya nanti yang ke segmentasi betul-betul orang banyak yang pakai ya kan. Misalnya apa hiburan contohnya, nah kayak misalkan membuat suatu animasi cerita komik ya kan. Nah tapi ending komiknya bagaimana ya kan, itu aja bisa ya. Kalau cerita komik juga bisa kan, kayak cerita Avatar itu kan juga konsep dari VR kan. Cuma nanti harus ada endingnya tuh apa, outputnya tuh apa nanti dihasilkan. Jadi cerita itu maksudnya bagaimana modelnya. Nah itu kan harus jelas gitu alurnya. Jadi kalau misalkan dunia bisnis juga polanya harus kelihatan gitu ya. Dalam fenomena apa nih bisnisnya? Betul-betul orang itu tertarik apa enggak. Nah itu kan. Nah kemudian juga tadi fenomena alam ya. Betul-betul si anak itu mengerti dan bisa nanti menerapkan konsep mitigasi. Jadi kalau ketika ada musibah itu si anak-anaknya tahu ya apa yang dilakukannya, atau masyarakat tahu apa yang bisa dilakukannya. Nah, ketika bencana itu akan muncul misalkan, kan ada mitigasi itu, ya kan. Nah, jadi bisa dipakai kalau konsep VR, simulasi pada dunia maya, ya kan, berbentuk animasi. Nah, itu harapan Bapak. Jadi kalian sampai ke sana pengembangan idenya. Oke ya, nah kalau dari konsep kemarin UTS, nah ambil lagi ya. Jadi bukan nilai top atau bukan nilai akhir, tapi nanti ada UAS ya. Nah, untuk mendongkrak nilai yang ingin kalian perbaiki, ya tentu kan nilainya bervariasi ya. Bapak udah memberikan suatu penilaian ya, sementara di UTS. Ya. Itu yang kalian pola itu dari mana? Hasil jawabannya. Jadi kan tadi bervariasi ya jawabannya. Contohnya apa? Ketika ada pertanyaan ataupun statement yang terkait dengan VR gitu kan ya. Nah ini kan juga kalian tentunya ya sekilas. Jadi tidak dibaca detail, yang penting nemu kalimat kategori sumber langsung di bold ya, atau di copy kemudian dipastikan ya. Nah tentu jawabannya sangat bervariatif sekali gitu ya. Jadi nggak apa-apa, Bapak hargai juga sih gitu ya. Cuman tekniknya juga Bapak akan poles lagi nih ya. Bapak akan kasih masukan gitu. Sebaiknya kalian baca dulu ya. Dari awalnya seperti apa modelnya ya kan. Contohnya ada pernyataan misalkan ya, yang di acuannya apa? Misalkan mengenai markerless misalkan ya, kemudian juga fiduciary marker. Nah itu apa gitu kan. Nah jadi itu ada perbedaannya polanya. Ya kan, kalau di markerless artinya apa? Dia ngebuat satu objek yang berbentuk polanya seperti nyata. Ya kan, misalkan yang tadi di konsepnya misalnya satu dimensi, nah dibuat di model 3 dimensi ketika di marker, kelihatan ya fenomena alurnya, ya kan. Kemudian gravimetri gitu kan, dia berbentuknya apa? Alurnya misalkan kayak sebuah fenomena alam ya, gerhana matahari. Nah itu kan juga kelihatan ya, pergerakan matahari bagaimana, ya kan, pergerakan bumi bagaimana gitu kan, apakah mataharinya tetap atau bergeser kan gitu ya. Nah, kemudian juga teknisnya apa? Dia berbentuk suatu pola ya, yang sifatnya apa? Bisa bergerak. Nah, itu ya gravimetri itu kan. Nah, jadi itu karakter dari sebuah konsep penerapan VR. Ya, ada beberapa model kan kayak gitu sebetulnya. Jadi kadang juga kemarin tuh Bapak nemukan ya, Bapak akan sebutin siapa gitu ya.
sampai ke bawah sih ya. Itu dari copyright-nya, sumber referensinya maksudnya ya. Ke Bob ya mungkin terlalu bersemangat ya menjawabnya gitu ya. Ada yang sampai ke bawah gitu Pak Cikanda ya, title-nya ke bawah gitu ya. Nah, kemudian juga fenomena-fenomena kalimat Anda, nah itu pun juga ternyata ke bawah juga tuh ya. Nah, itu Bapak temukan ya pada jawaban-jawaban pada saat tes ya. Bapak akan sebutin siapa ya. Cukup Bapak yang tahu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Itu penting nanti kalian itu ya tidak ada lagi ya. Nanti ketika di UAS mata kuliah apapun itu nanti nggak akan ke bawah lagi ya kalimat Anda ya kan. Kemudian juga banyak ya fenomena-fenomena aneh. Bahkan juga ada yang sempat ke bawah emoji. Ya, dari blog, bisa dari blog ya. Di situs blog ada ke bawah emoji smile gitu ya. Atau aja merenya typo lah gitu ya. Berapa maklum ya, apa maklum. Jadi masih bisa dimaklum lah gitu ya. Apa-apa kan belajar namanya juga ya. Tapi tetap ya Bapak akan kasih kesempatan ini buat perbaikan ya. Nah, apa perbaikannya? Nah, jadi perbaikannya ini ya pertama itu kalian ada konsep pemanfaatan VR ya dalam pengetahuan umum ya di apa namanya tadi ya ada konsep mitigasi bencana alam ya kan jadi kalian menganalisis ya dari sebuah konsep VR ya untuk mitigasi bencana alam itu bagaimana fenomenanya ya kan dianalisis ya jadi kebutuhan VR itu meliputi apa aja gitu kan ya yang kedua nah jadi kalian menganalisisnya kebutuhan environment-nya atau cakupan kebutuhan sistem ya atau software yang digunakan itu apa yang cocoknya itu apa apakah berkaitan dengan software tools Corona SDK kemudian juga ada yang konsepnya menggunakan apa Unity 3D gitu kan ya kan ada berapa ya nah jadi itu yang paling penting apa kan analisis dulu jadi suatu bacaan tadi contohnya tadi aku udah paparkan ya fenomena artikel pemaparan VR dalam segmentasi bencana alam kan banyak ya selain gempa gunung meletus ya kan bahkan pun juga tsunami juga bisa ya di dalam pemanfaatan lokasi VR. Jadi hanya kami menganalisis dulu ya kan apa kebutuhan dasarnya ya di VR sendiri itu ya di VR itu sendiri itu kenapa ya perlu ada konsep pemanfaatan mitigasinya. Nah kemudian kalian analisis kebutuhan environment-nya atau cakupan kebutuhan sistemnya meliputi software yang dipakai yang cocoknya apa ya kan. Nah kemudian alurnya kalian nanti bisa buat ya. Nah, langkah kerja itu apa aja awalnya ya. Bisa dengan flowchart ya kan. Jadi tahapan analisis itu kelihatan sama kalian ya. Alur flowchart-nya itu dari mulai awal itu bagaimana ya kan apa yang kalian rencanakan ya kan. Nah, itu hanya mendesain dari sebuah tuh pola flowchart ya kan. Kemudian baru ya kalian buat hasil kesimpulan sementara ya pada inti kajian masalah yang ada. Nah, itu kan contohnya apa? Tadi musibah bencana alam, misalkan kalian ngambil apa? Misalkan fenomena mitigasi gempa, misalkan ya. Nah, dari flowchart itu, ya kalian lihat ya kesimpulan itu mengarah pada inti kajian masalahnya ada tuh apa, gitu kan ya. Jadi lihat lagi dari fenomena bacaan artikel. Nah, kemudian kalian lihat alur pembuatan flowchart berkaitan flowchart nih ini tentu Bapak harapkan apa? Pola pikir kalian sendiri, ya. Bukan dari sumber referensi yang sudah ada, kalian tinggal kopas, enggak, ya. Akan berbeda tentunya, ya. Nah, jadi kalian lihat, ya, alur proses itu apa yang kalian terencanakan di pemodelan aplikasi yang akan kalian buat, ya. Nah, itu. Tapi mengacu kemana? Ke ranah pola flowchart-nya, bukan langsung jadi aplikasi, bukan, ya. Jadi, di sini belum langsung ke model aplikasi yang dibuat, enggak, belum, ya tapi dari alur jalan pola ceritanya dulu ya ketika kalian akan mengusulkan suatu aplikasi yang berkaitan dengan VR ya untuk memodelkan apa mitigasi bencana alam ya kan nah kemudian juga nanti kalian membuat kesimpulan sementara hasil output atau pembacaan solusi nah dari aspek sistem yang diusulkan sama kalian nah itu jadi ada modelnya ya itu nanti bagaimana hasilnya itu apa nanti output dari rencana kalian itu nanti model aplikasi itu akan apa dapat apa hasilnya gitu solusinya apa gitu ya nah itu jadi ada beberapa fenomena ya, jadi ada kategorinya dari fenomena yang terjadi ya kalian buat analisisnya
kemudian juga kalian buat penerapan alur flowchart-nya, ya kan, dari awal itu masalahnya tuh kelihatan, ya udah jelas misalkan tahapannya apa, kalian melihat fenomenanya ini diceritakan, ya kan, kemudian dari flowchart itu apa yang akan kalian nanti usulkan, ya kan. Nah, bagaimana cara kerja prosesnya aplikasi ini sehingga orang tuh akan mengerti yang kalian buat itu nanti apanya, ya kan, segmentasi apanya, desainnya itu seperti apa, itu kalian buat kan di flowchart-nya. Tahu kan flowchart ya? Tahu flowchart? Ada yang tahu flowchart nggak? Atau udah pernah tahu semua flowchart? So, ada yang tahu flowchart? Tahu ya flowchart? Oke, Sonia, tahu flowchart, Sonia? Ya, Pak. Nah, flowchart itu apa kira-kira, Sonia? Ya, jadi cara sederhana dalam menggambarkan alur sistem jadi lebih mudah gitu, Pak. Jadi merancang alurnya dulu menggunakan jadi digambarkan dalam itu, Bapak, maksudnya mah. Iya Maksud gitu, Ibu. benar. Iya betul gitu ya. Jadi apa tidak akan menyuruh kalian buat aplikasi langsung dulu ya. Bagaimana sistem yang akan kalian kembangkan terkait dengan mitigasi ya penerapan VR dalam fenomena bencana alam. Dari kepala kalian itu bakal berbeda gitu kan. Nah, makanya penting ini ada kajian flowchart ya. Nah, walaupun nanti mitigasinya sama gitu ya. Nah, kemudian pun hasil kesimpulan sementaranya juga akan berbeda ya kan, dari hasil inti kajian masalah dan hasil output pemecahan solusinya. Nah, yang diusulkan tuh apa? Nah, itu ya jadi berbeda juga. Ya, itu ya. Nah, jadi silakan kalau yang mau perbaikan itu ya. Oke, jadi nanti juga pakai tahu lah di grup ya, yang konsep perbaikannya tuh ngapain. Ya, jadi intinya secara dasarnya kalian memahami dulu konsep penerapan VR dikaitkan dengan bagaimana nih ya daya dukung kebutuhan sistem ya dengan kebutuhan user. Ya, artinya apa? Minimal kalian menemukan suatu konsep polanya, alurnya. Jadi ketika ada alur jalan cerita model aplikasi yang akan kalian buat dengan fenomena yang ada, nah itu kalian akan ketemu suatu gagasan. Nah, ide pengembangannya dari mana? Alur flowchart. Ya. Apa itu akan bisa dikembangkan? Kemudian apa outputnya? Kemudian simpel sih sebetulnya, nggak susah gitu ya. Oke, kemudian kalau yang nanti di UAS akan berbeda lagi. Ya, kalau UAS nanti topiknya terkait dengan membuat suatu model aplikasi tahapan di Unity 3D. Ya. Nah, itu dia ada topiknya. Ya, nanti ada beberapa kategori topik. Minimal kalian dari sekarang itu sudah tahu ya cara penerapan model VR-nya. Ya, nah nanti di pertemuan akan datang, Bapak akan coba nih ya membuat suatu model modul. Nanti coba kalian buat sini bisa nanti kalian buat ya mandiri gitu ya. Nah, tentunya ada panduannya ya. Untuk software udah Bapak tadi berikan ya di sama udah kasih ya di teman kamu ya. Nah, itu juga di Mary ya. Tadi Mary udah tahu bahwa itu bisa dipakai ya. Jadi Mary udah Bapak kasih tadi linknya ya. Nah, jadi silakan disebar ya linknya untuk yang belum punya Unity 3D ya. Nah, silakan dipakai ya. Yang sudah ada ya itu dipakai juga sama, itu sama sih sebetulnya. Neng Mariani juga itu softwarenya sama ya Neng ya, jadi itu yang Neng pakai itu sama ya dengan Bapak kirim di Mary ya gitu. Ada Mary di sini ya? Mer, udah Bapak kasih linknya ya, yang tadi tinggal kamu kasih tahu teman-teman yang lainnya yang belum punya softwarenya. Nanti di pertemuan berikutnya ya, nah Bapak minta nanti kalian pelajari satu modul ya, tentunya nanti untuk jadikan pemahaman inti alurnya bagaimana ya dalam buat suatu pengembangan model Unity 3D dari software ya. Ini bebas ya, kalian bikin animasi apa, kemudian nanti kalian bisa cerita itu model itu terkait dengan apa animasinya ya.
Kemudian nanti pada saat UASma topiknya ada, ya. Topiknya ada, ya. Misalkan fenomena di UASnya itu nanti ada terkait dengan model edukasi, ya kan, atau ranah bagaimana di dunia digital, ya, era bisnis, ya kan, perusahaan itu butuhnya apa tadi? Contohnya marketing rumah misalkan ya, kan nggak mungkin seorang itu bawa-bawa rumah gitu kan di Google tuh nggak mungkin, ya mustahil ya. Paling banter kan kalau dari gambar di marker. Nah itu kan juga muncul kan berupa apa? 3 dimensi, ya kan? Atau orang jual mobil, ya kan? Nah jadi memudahkan bagaimana mengetahui suatu layanan iklan terkait dengan kendaraan. Nah itu kan juga ada modelnya di marker. Nah itu penerapan di model VR, ya. Nah nanti juga Sonia, Neng Mariani juga nanti bisa lihat ya keterkaitan dengan Unity tadi softwarenya itu dipakai buat apa aja, sangat banyak, ya kan, fenomenanya sangat banyak. Nah makanya tadi ya penting minimal kalian paham dari konsep mitigasi sebuah bencana alam. Ya itu artikel, ya artikel. Nah itu kan dimodalkan hanya berupa apa? Kalian dari pemikiran, ya, dari pola pikir kalian dituangkan ke dalam tulisan, ya kan? Dari bacaan referensinya, kalian udah lihat dulu, cari artikel terkait, ya fenomena mitigasi bencana alam itu apa aja. Nah, baru buat model alurnya, ya. Nah, udah gitu, tuangkan dalam flowchart aja. Nah, kemudian nanti munculkan apa sih output sementaranya dari kesimpulan itu menciptakan apa. Kemudian apa nanti masalah yang terjadi itu bagaimana solusinya. Nah, itu kan penting, minimal kalian tahu. Nah, dari situ ya itu ya drive ya silakan kalian pelajari ya itu. Nah, kemudian juga untuk modul ya Bapak juga udah siapkan ya terkait dengan model apa augmented reality dengan AR toolkit ya udah pas siapkan juga ya. Itu udah ada di e-learning ya. Nah, silakan dipahami, dipelajari, dibaca-baca ya. Nah, bagaimana ngedesain VR ada ya. Nah, itu ya. Jadi Bapak udah kasih tuh. Jadi tinggal kalian pelajari ya. Nanti pertemuan akan datang. Nah, Bapak akan coba ya nanti melihat kalian tuh membuat apa skemanya. Ya. Bisa nanti dicontohkan ke modul ya. Kalian tiru modulnya di situ. Kalian tuh ujung-ujungnya pada saat UAS ada project yang kalian buat terkait VR ya. Boleh terkait dengan bidang segmentasi hiburan, ya kan, kemudian juga edukasi, ya kan, proses bisnis, ya kan, kemudian pengetahuan masih banyak. Nah itu, ya. Tapi nanti yang ambil cuma satu, yang diambil cuma satu, nggak semua, ya, nggak semua gitu. Tentu yang kalian misalkan upayakan, ya bisalah kalian buat modelnya, ya ilustrasi yang paling kalian kenal gitu. Nah itu yang udah paham, ya seperti hanya hiburan apa bikin game misalkan game apa yang kalian buat nih ya kan misalnya gamenya menggunakan polanya kayak apa animasi buat menghitung misalkan ya kalkulator buat animasi kan bisa tuh ya kan ada polanya kan nah itu juga bisa kemudian juga apalagi misalkan game yang terkait edukasi ya kan misalkan terkait edukasinya apa misalkan tentang fenomena kayak peperangan era pahlawan misalkan kayak gitu ya kan itu bisa tuh cukuplah sampai 2 level 3 level lah gitu ya nah ini kan ada ciri tersendiri gitu ya atau kalian ingin mengenalkan konsep dunia produk ya di digital ya itu bisa lewat apa ya tadi modelnya pola pengenalan bagaimana membuat si VR itu di marker ya kan muncul bentuk kendaraan nah seperti itu gampang sih ya nah karena panduan udah kasih ya udah berikan di grup ya waktu pertemuan sebelum UTS kan aku udah kasih ya nah tinggal dibaca-baca tuh ya nanti kalian tanyakan diskusikan mau membahasnya di ranahnya mana ya silakan ya jadi kalian minimal dipelajari terlebih dahulu yang dipahami terlebih dahulu alurnya ya kemudian nanti bisa kalian terapkan
ya, dipelajari lebih rinci, lebih detail lagi, lebih rinci lagi, ya, seperti itu. Oke, ada yang mau nanya? Silakan, yang bertanya, enggak? Yang mau nanya silakan, sok. Ya, jadi model VR-nya juga udah Bapak berikan ya di grup waktu minggu lalu ya. Nah, itu juga bisa kalian pelajari ya. Nah, jadi bisa kalian terapkan ada berupa e-booknya ya tentang Unity 3D ya gitu. Jadi kalian tinggal baca-baca, nanti kalian dipelajari ya seperti itu alurnya. Jadi minggu depan, nah, belum masuk project belum ya, belum masuk project. Minimal kalian paham nggak dari modul 3 itu kalian bikin apa, ya kan? Nah, sudah ketemu belum solusinya? Ya kan pemecahannya dari modul itu ada nggak kesulitannya? Nah, itu yang pengen tahu dulu. Ya, makanya minggu depan bahkan mengkaji di situ. Ya. Jadi dari modul itu ada nggak kesulitan yang kalian buat? Ya, penerapan Unity 3D-nya. Oke, ya itu. Kalau Neng Mariani sudah menemukan solusinya mengenai Unity 3D, sudah paham? Belum, Pak. Udah diinstal tapi kan? Udah diinstal, udah ya? Sudah, Pak, Sudah. diinstal. Nah, diinstal sudah muncul kan? Nah, modulnya udah ada kan? Bapak kasih minggu lalu sebelum UTS. Nah, coba kamu membuat dari modul itu, ya. Ya, nanti ada kesulitan nggak ngedesainnya? Ya, kan ada tuh yang waktu di 3D apa namanya model Unity 3D berupa e-booknya ada kan ya, udah kasih. Jadi di situ coba kalian pelajari, ya, pahami, ya. Nah, jadi ada model tutorial membuat gamenya, ya. Itu udah ada sebetulnya ya. Dan memang intinya bisa kalian lihat ya penerapannya bagaimana gitu ya. Nah, jadi di sini harapan sudah ketemu gitu ya penerapan CVR itu sendiri ya. Karena modulnya udah ada gitu ya, tinggal dibaca gitu ya. Bahkan juga kita lihat sangat sederhana gitu ya, tinggal ikutin polanya. Ya, jadi tentu untuk model ilustrasinya kan bisa lihat dari YouTube ya atau bisa dari ebook ya banyak ya. Oke, jadi intinya Bapak minta udah kalian pahami alurnya ya. Nah, jadi cara install juga udah tahu ya, kemudian juga nanti model membuatnya skemanya udah ada ya. Oke, ini Bapak kasih contoh ya penerapannya ini ada ya. Nah, nanti juga kasih juga sih ya contohnya aja ilustrasinya ya. Ini ada tentang penerapan unit 3D-nya ya. Oke, nah ini ya bentuknya. Nah, ini contohnya nih. Ya, kelihatan ya. Ada muncul ya. Nah, ini juga bentuknya udah ada tuh. Tinggal kalian lihat alurnya tuh. Ya. Ya. Tuh. Ya. Jadi langkah-langkahnya udah ada di sini. Nah, ini ya tuh. Nanti Bapak kirim juga sih ke grup ya. Nah, jadi di sininya kalian tinggal ngotak-ngatik ya atau mencoba ya terkait dengan project sederhananya. Misalkan apa? Di sini ada model membuat kubus ya, kubus bergerak misalkan. Nah, ini ya tuh. Nah, tuh. Kelihatan ya polanya ya. Tuh, ada move ya, tergeser ya. Nah, kemudian juga nanti ada rotasinya tuh ya. Untuk silinder kayak gini ya. Nah, ini coba ya sama kalian ya. Kemudian juga nanti ada model apa ini? Ada pause ya, play dan stepnya ya. Tuh. Ya, jadi ini bisa muter-muter gitu ya. Nah, ini bisa plus atau bahasa itu nggak langsung ke objek yang dibuatnya per case. Minimal apa? Bagaimana sih buat Hello World? Kan gitu ya. Kemudian bagaimana sih cara menampilkan sebuah objek dari Hello World? Kan gitu. Ya kan, alurnya gimana? Ya kan, nah ini juga sama. Ya, jadi ini ada modelnya. Udah kelihatan tuh. Misalkan model cube, ya kubus ya. Nah ini ya tuh.
kubusnya gitu ya, tuh muncul kubusnya, kemudian digeser bolak-balik. Nah itu ya, tuh ya kan kelihatan tuh model polanya ya. Nah sehingga nanti kalian bisa ngelihat ujungnya apa aja tuh kayak kameranya, tuh bentuknya kayak gini, tuh modelnya ya. Oh ya teksturnya ya kelihatan gitu, jadi sangat mudah kasih warna misalkan tuh ya. Ini dasar-dasarnya ya, tuh ada langkah-langkahnya ya. Nah jadi intinya minimal kalian paham ya per langkahnya dicoba ya, dicobain ya step by step itu diulik ya, diulik ya. Nah tapi untuk remedial UTS-nya nggak bikin project ya, jangan salah kaprah, nggak bikin projectnya bilang nanti UAS ya. Itu dari sekarang minimal kalian buat ilustrasi fenomena, ngebuat model dari modul itu aja dulu ya. Apa pengen tahu ya skemanya seperti apa yang kalian buat ya. Nggak apa kalau ada kesulitan bisa tanyakan ya, itu simple sih ya. Jadi yang paling penting apa, kalian mau mencoba ya membuat suatu alur dari VR-nya lewat software ya, augmented reality berupa Unity 3D. Pak kalau pakai Constructo boleh nggak? Silakan ya kan. Pak saya pakai Constructo aja emang enggak. Pak saya mau lebih gampang pakai Corona SDK ya silakan gitu. Yang penting kan paham alurnya, bebas ya, hanya 3 software, Unity, Constructo atau pakai apa model Corona SDK, silahkan bebas ya, itu ya, itu cuman yang Bapak lihat kebanyakan sekarang pakai Unity 3D. Tapi kalau ada pakai Constructo pakai yang apa Corona SDK ya tenan naon ya, sah-sah aja itu mah ya. Yang tidak sama kalau pakai bahasa sih nyambung atau itu ya, atau pakai bahasa Java yang nggak nyambung itu kan beda polanya ya gitu. Oke, spesialnya ada yang mau nanya dulu? Silakan, yang mau nanya, enggak? Sok yang belum jelas silakan. Mangga yang mau nanya, mangga yang mau nanya dulu ya. Apa sudah jelas semuanya? Oke, Jelas, Pak. kalau sudah jelas ya Bapak. Kalau udah sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup Bapak pesen aja dulu ya. Ini terkait dengan absensi juga peminta ya. Ini tuh jadi apa ya? Tolak ukur utama sih absensi itu ya. Jadi gini, kalau misalkan kalian nggak hadir gitu ya, kan tetap terekam tuh di akademiknya. Ya buat Bapak sih nggak jadi masalah ya, mau hadir 18 kayak apapun teranawan, tapi kan ternyata di akademik nu riweuhnya. Ya kan ada sistem cekal dan sebagainya. Betul kan ya? Nah, begitupun juga nanti UAS juga Bapak nggak tahu nih. Ya, konsep UAS itu apakah nanti sifatnya offline ya, mudah-mudahan sih offline ya. Nah, karena kan udah setahun lebih kita fokus tatap muka kan masa gimana gitu, apalagi kan fenomena sekarang katanya PPKM diperpanjang lagi ya kan sampai nanti Januari kan ya, entah nanti kalau udah Januari apalagi nanti masih ada PPKM level 3, 4, 5, sampai 10 atau berapa level gitu kan, ini kayak main game aja berapa level gitu kan ya, masa panjang pisan gitu ya. Jadi kayaknya sih apa duga kayaknya nggak sampai tahun 2023 ya kan, tahun besok juga kayaknya pemerintah udah ada banyak kelonggaran ya. Di antaranya mungkin kampus, sekolah juga kayaknya udah 90% bisa ya secara offline. Ya. Seperti itu ya. Nah kan kita juga udah cukup lama juga nih ya, kalau misalkan dari tahun besok masih sifatnya apa daring gitu ya. Wah, udah 2 tahun lebih tuh ya. Ya kan kita kan dari tahun 2020 kan, pandeminya kan betul kan ya. Oke, sekarang kan 2021, berarti 2 tahun. Nah, mungkin kayaknya kalau, wah kayaknya mustahil juga sih kalau sampai tahun 2022, masa terus-terusan daring sih gitu, nggak lucu juga sih ya, gitu. Jadi, memang secara harfiahnya, idealnya tahun besok itu udah bisa secara offline ya. Harapannya seperti itu sih ya, kalau Bapak ya, seperti itu ya. Karena ya begitu, karena kan bisa dibilang udah melebihi ambang batas gitu. Karena kan dari tingkat kematian, tingkat yang kena COVID pun sudah turun signifikan gitu ya. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan WNA yang dari Afrika ada Omikron itu ya walau alam ya. Gimana lagi nih? Itu ada apa lagi ya? Kan sekarang mah digonjang-ganjing ya berita juga ya. Jadi nggak jelas juga nih ada
varian baru Omicron segala macam ya, nanti juga ada unicorn mungkin ya. Setelah Omicron, unicorn, tahu unicorn? Nanti ada fenomena kuda terbang gitu ya, jadi siklusnya kayak kuda gitu, kayak kuda laut cuman bersayap gitu ya, mungkin itu virusnya nanti lama-lama ya. Tapi nggak tahu juga kan, sekarang aja namanya udah Omicron ya kan, kebayang kalau unicorn ya kan kuda bersayap ya tuh kayak di film-film animasi ya. Nah itu ya, jadi gimana gitu, tapi yang jelas harapannya mudah-mudahan tahun besok udah bisa di offline kan ya, jadi kita secara harfiahnya ya mungkin bisa tatap muka secara langsung ya di kampus. Oke, jadi pertemuan sekarang ya Bapak tekankan untuk yang tadi remedial ya, nah, Bapak berikan infonya lewat grup ya, jadi nggak usah khawatir ya, kesempatan sampai kapan Pak? Besok jam 9 malam ya, di besok jam 9 malam ya kesempatannya ya, jadi itu batas untuk remedial ya. Pak, remedialnya apa nih Bapak akan kirimkan ya di WA group. Nah, jadi dia info remedialnya Bapak akan coba berikan di grup ya. Jadi supaya kalian nggak bingung mau ngapain sih remedialnya. Bagi yang mau remedial ya, kalau yang dulunya udah cukup ya silakan, nggak usah gitu. Ini bagi yang mau ya, bagi yang mau saja ya, silakan gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya kalian bisa dibaca dulu ya. Nah itu konsep remedialnya. Udah Bapak kirimkan lewat WA group ya. Nah itu konsep mengenai remedial. Dan untuk masalah nilai nanti bisa setelah remedial ke perbaikan ya. Sampai kesempatannya sampai besok malam jam 9 untuk perbaikan remedial. Ya, jam 9 malam ya. Gitu. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau nanya, Bapak absen aja ya. Ini penting juga buat kalian pertanggungjawaban ke akademik ya. Pak, kalau misalkan mau UTS ya susulan tapi dicekal ya itu mah nggak tahu ya urusan yang bersangkutan mahasiswanya dengan pihak akademik ya gitu. Jadi makanya ada harapannya Pak minimal ikut ya, minimal ikut ya. Jadi banyak cara ya, kalau lagi daring itu banyak cara, e-learning error kita bisa menggunakan Google Meet ya gitu. Oke, Bapak absenkan. Yang pertama ada Chandra, ada Hadir Bapak. Aditya Ridwanullah. Hadir Pak. Hadir. Oke. Ahdiat Suhena. Hadir ada? Pak. Hadir. Oke. Agam Ramadan. Agam tidak ada. Oke. Agung Adi Prasetyo. Hadir Pak. Alia Rahmawati. Hadir Pak. Kemudian Anwar Ajijuloh. Ada Anwar Ajijuloh. Kemudian Arif Novandi. Hadir Pak. Dede Rosyidin ada. Hadir Pak. Oke. Detristi Nurholisa. Hadir Pak. Ada Nur? Ada Pak. Oke. Hadir ya Detristi. Diki Abdinur Dwi Putra, ada Dwi Putra? Hadir Pak. Oke, bisa on cam Dwi? Diki bisa on cam? Oke. Kemudian Dwiki Maulana, ada Dwiki? Hadir Pak. Kemudian Fadilah Fajri ada? Hadir Pak. Bisa on cam Fadilah? Oh ya, oke.
Bisa Pak. Fahri Alfarizi, ada Fahri? Hadir Pak. Oke, good. Farhan Muhammad, Hadir Pak. kemudian Gagan Pandu, ada Pandu? Hadir Pak. Cuman ini Pak, gangguan kameranya. Oke, Gita Erika Suci, Hadir, Pak. Hadir, oke, Pak. Helena ada Hadir, Helena? Pak. Hadir. Ipan Saipul Milang, ada Ipan? Hadir Pak. Kemudian Irfan Musofa, Hadir Pak. Hadir. Mary ada, Mila Resna Febriani, ada Mila? Hadir Pak, ada. Mila Meliana Fitri, ada? Mila Meliana Fitri, tidak ada. Kemudian Muhammad Rizky Subagja, Hadir Pak. Muhammad Iqbal Al-Farizi, Hadir Pak. kemudian Muhammad Agyar, ada Muhammad Agyar? Tidak ada. Muhammad Sukma, Hadir Pak. kemudian Muhammad Dika Fadlan, Hadir Pak. Naufal Zaki Mustafa, Neng Mariani Hadir, ada. Pak. Kemudian Rahadian Muhammad Nur Hakim, Hadir Pak. Hadir, Pak. Rahma, ada Rahma? Rahma hadir Oke, Pak. Raka, Zela, Fahoyan, ada Raka? Hadir Pak. Oke, ada Regi Gusta Nur Cahya, Hadir Pak. Regi hadir Oke. Pak. Rian Oktanto, ini baru ya? Ada Rian Oktanto gitu di kelas kalian? Ada Rian nggak di kelas kalian? Ada sih Pak di grup tuh. Ada WA-nya. Tapi kalau dihubungi susah gitu Pak. Ini masalahnya Benar juga. dia baru hadir di pertemuan ke-7. Aku 7. Jadi nggak tahu nih ya statusnya nanti mungkin ngulang atau bagaimana ya. Karena 7 pertemuan nggak ada. Ya. Apalagi pertemuan 8 sekarang nggak itu 7 pertemuan ya dihitung ya. Nah, Iya. jadi kan semuanya 14 nih termasuk UTS UAS. Nah, jadi kalau lewat dari ini mah kayaknya nggak tahu nih ngulang kayaknya. Ya Pak juga harapan nggak ada yang ngulang ya mata kuliah Bapak ya di AVR ya. Iya, iya. Semuanya lulus semua ya. Jadi tergantung usaha kalian juga sih ya. Gitu ya, usahanya kan maksimal ya pasti maksimal ya. Kalau kalian biasa-biasa aja pasti biasa-biasa aja gitu ya. Oke, makanya pakai kesempatan deh buat UTS untuk remedial. Bagi yang mau remedial, dan bagi yang sudah cukup mah ya udah nggak apa-apa, nggak usah gitu ya. Bagi yang pengen perbaikan ya silakan. Cuma kalau untuk UAS nggak ada perbaikan, ya. Murni ya nanti dikolaborasikan, dibantu sama tugas, ya termasuk kehadiran. Kemudian kuis, ya 3 tuh ya. Jadi ada tugas, kuis, kehadiran tuh. Ya itu ngebantu nanti pada saat di UAS. Jadi UASnya nggak ada, UAS perbaikan nggak ada. Oke, ada Riki, tadi Riki Aditya. Rifki hadir Pak. Oke, kemudian Riki Hadir, Pak. Alfarisi ada. Oke, Sandy, Hadir, Pak. Siti Mariam Hadir, Pak. hadir. Oke, kemudian Sonia Laira. Hadir Pak. Oke, Tatan Tanuwijaya. Hadir, Pak. Oke, Teguh Imanda. Hadir Pak. Hadir. Oke, kemudian Tio Lutfi. Hadir Pak. Ada Tio. Oke. Nah, jadi kalau yang kehadirannya di atas 80% aman ya, tenang aja ya. Pasti dikategorikan lulus ya. Itu kalau kehadiran ya. Di atas 80% itu lulus ya. Nah, kalau di bawah 80 ya nggak tahu ya apakah ada cekal atau gimana, kurang tahu juga ya. Tapi kalau misalnya kategori lulus mata kuliah, nah itu kan kalau bagi semua ya dapat grade-nya A, B, C, D,
E atau T, nah itu ya. Itu tergantung juga dari karakter mahasiswa sendiri. Kalau rajin, minimal itu A. Ya, kan maksimalnya tuh A+. Ada lah A+. Ya, tapi kalau untuk apa mah lihat di konsep ininya nggak ada sih A+, cuma adanya dari A ya. Tapi kalau di luar itu Bapak kasih nilai A+, sebetulnya itu. Ya. Tugas juga tanpa kalian sadar ada nilai A+. Ya. Dari mana tahunya yang rajin, ya, yang berbeda dari yang lain, ya. Nah, yang terembahana konsep tugasnya, nah, wawasannya juga keilmuan teorisnya bagus, nah itu bisa nilai A+. Jadi dia rata-rata, ya. Itu nggak ada masalah, ya. Nah, kan kalau memang nggak ada batasan nilai mah, ya kan, nggak ada batasannya. Cuman kalau grade itu ada, ya kan, A, B, C, D, E atau T. Ya. Bapak nggak pernah mau nilai kasih, ya. Nggak pernah mau nilai kasih. D pun juga, ya Bapak juga mikir 7 kali kalau kasih nilai D ke mahasiswa. Dan dilihat juga nanti dievaluasi lagi ya. Dari tahap awalnya apa kehadiran, tugas, nah itu paling penting. Ya, tugas kan juga ngebantu sebetulnya kalau tugasnya nggak masuk, ya. Nah kemudian hadirnya juga jarang-jarang misalkan, nah itu juga ada pertimbangan lain, ya seperti itu. Oke, ada yang mau kalian sampaikan barangkali sebelum Bapak akhiri? Bapak, Mila Meliana Nah tadi pokoknya, ya silakan Mila. Mila Mila Meliana Meliana. Oke, Bapak Ya. cek. Jadi jaringannya Pak. Mila Meliana. Oke. Oke, sip. Bisa kan, Terima Ken? kasih. Mila? Oke, itu kamu benar ya. Jadi, aku pengen tahu. Walaupun daring, ya, sebutnya staf virtual absennya, aku pengen tahu itu betul-betul mahasiswa, bukan itu, untuk orang lain gitu ya. Karena ada beberapa case, ya, mengatakan hal itu aja bukan orang itu. Ya kan? Namanya itu, tapi orangnya bukan gitu ya. Ya, apa khawatir seperti itu ya. Oke, barangkali ada yang mau kalian sampaikan, silakan. Sebelum Pak akhiri, enggak? Pak, berarti Ya. kalau yang perbaikan UTS kirimnya ke email. Iya, email Tahu. aja. Ya, email aja, cukup email aja. Ya. Itu Subjeknya, bagian Pak? subjeknya ya remedial aja, remedial, Remedial UTS. UTS. Ya. Nah, subjeknya di ini aja Pak kasih ya, biar tahu. Di mana chat, di kolom chat ya. Iya, Pak. Nah, itu aja ya. Simpel aja. Jadi ada subjeknya itu aja, yang gampang ya. Jadi bisa kalian lakukan remedial. Bagi yang mau ya, Pak, dari semua udah cukup gede, nggak usah remedial, ya bisa turun. Tetap yang diambil yang paling besar. Nggak yang paling kecil nggak akan ya. Wah, kecil dati dosen mereka nulisnya nyokot nulitik gitu kan ya. Enggak ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap yang diambil yang terbesar. Misal begini ya. Dari remedialnya misalkan ya si A ya tiba-tiba jadi 65. Tadinya kan 80 misalkan ya. Tetap yang diambil 80. Kayak gitu ya. Nah, jadi diambil yang paling besar. Kalau UAS bagaimana Pak? Digabung semua. UTS, kemudian kehadiran, tugas, kuis, sama yang dari model apa keaktifan. Itu pun dihitung. Nah, itu kalau nanti dapat NA ya, nilai akhir ya. Gitu. Jelas ya? Saya lagi yang mau nanya. Barangkali yang mau nanya, mangga silakan. Farhan, udah cukup jelas, Farhan? Iya, Pak. Udah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, begitu ya anak-anakku semuanya. Jadi yang paling penting kalian dipacu untuk mau ya aktif ya gitu ya. Tuangkan kemampuan kalian dari segi pola pikir ke dalam aspek kebutuhan era pembelajaran. Nah, jadi Bapak harapkan mata kuliah ini bukan jadi acuan apa penentu lulusnya, bukan ya. Yang menentu lulus apa nanti dari hasil semuanya ya per semester, kemudian nanti ada topik tugas akhir, ada sidang akhir ya. Itu yang akan menentukan lulus kalian setelah meliputi semua. Ya, kalau semester sekarang hanya lulus mata kuliah. Kalau lulus keseluruhan nanti setelah tugas akhir ya. Nanti ada sidang kan. Nah, itu ya.
Kalian kan masih semester 3 ya. Ya. Semester 3 masih ya, tenang aja, masih ada 5 semester lagi. Ya. Atau mungkin bahkan 7 semesteran ya. Kalau kalian ambil ke atas misalkan ada percepatan ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah masuk ke semester 7, nah itu dipacu untuk punya target lulus tepat waktu. Ya, Bapak harapkan semuanya lulus tepat waktu ya. Tapi kalau untuk lulus mata kuliah ya tergantung upaya kalian dari sekarang ya. Masih ada lagi waktu ya 6 kali pertemuan lagi. Ya kan? Sekarang kan masuk pertemuan 8. Masih ada sekitar 6 bahkan 7 pertemuan lagi ya. Untuk nanti menentukan lulus tidaknya mata kuliah ini ya. Tapi optimis saja, kalau kalian benar caranya, ikuti alurnya benar, ya pasti lulus di tangan. Ya, pasti lulus di tangan. Ya. Begitu ya. Kalau kalian aktif, ya rajin ikut mata kuliah, walaupun sifatnya daring, tetap itu pun akan jadi pemasukan apa nilai kehadiran. Nanti pun masuk ke kategori ada keaktifan. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan 8 ya sekarang hanya membahas fenomena diskusi terkait bagaimana teknis remedial ya, kemudian juga apa yang akan persiapkan untuk menempuh UAS ya. Jadi dari sekarang kan sebanyak belajar dari modul, paham ya? Nah, jadi Bapak ingin kalian banyak ngulik ya. Nah, nanti modul pasti ada di grup ya. Oke, barangkali itu aja yang saya sampaikan ke kalian semua ya. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di kalian, ya, mohon maaf. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti.